Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 969. Chapter 969, Misi. Meskipun sudah lama sejak acara tersebut, Tang Wulin tetap tidak bisa menahan perasaan muram setiap kali seseorang menyebutkannya. Bibirnya tersenyum pahit. Akademi dihancurkan dan kami bahkan tidak tahu di mana musuh berada atau berapa banyak orang yang ambil bagian dalam rencana itu. Namun, kami akan membangun kembali Shrek apapun yang terjadi. Kemuliaan Shrek tidak akan berhenti di tangan generasi kita. Lebih baik kamu berusaha lebih keras. Saya hanya bisa memberi Anda dukungan spiritual sebagai salah satu dewa darah. Bagaimanapun, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Blood9 menepuk bahu Tang Wulin. Dia tempatnya seusia dengan Tang Wulin. Sementara itu, pintu lift terbuka dan Blood1 keluar. Tang Wulin tercengang sesaat saat melihat Blood1. Dibandingkan dengan hari dia bertemu dengannya, Douluo tanpa hati ini sekarang memancarkan aura pembunuh. Tang Wulin sangat sensitif terhadap aura orang lain karena kekuatan garis keturunannya yang kuat. Aura yang dipancarkan dari orang di depannya membuat garis darah Tang Wulin berfluktuasi hebat. Blood9 mengangkat alisnya sedikit saat dia tersenyum dan berbicara, "Kakak, apakah kamu pergi ke sana lagi?" Blood1 mengangguk. Mereka mundur begitu cepat sehingga saya harus memeriksanya lagi untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan. Mereka mundur ke pertahanan pasif kali ini dengan sangat cepat, jadi aku tidak lelah. Setelah beberapa pertempuran, saya dapat melihat bahwa mereka tidak licik, lebih seperti mereka membatu. Blood9 tertegun sejenak. Mereka membatu dengan siapa? Bibir Blood1 tersenyum tipis saat dia menunjuk ke arah Tang Wulin di sampingnya. Blood9 memandang ke arah Tang Wulin dengan heran. Oleh dia, itu tidak mungkin. Blood1 tersenyum dan berbicara, "Saya akan menjelaskan lebih banyak tentang itu sebentar lagi. Wulin, saya sudah membuat pengaturan untuk Anda. Aku akan menugaskan misi untukmu berikutnya." Iya, Tang Wulin langsung terinspirasi. Dia merasa sangat ingin pergi. Blood1 mengumumkan, "Saya akan menjelaskannya kepada Anda sebentar lagi. Anda harus membuat persiapan untuk pertempuran dan menyesuaikan diri." Iya. Blood9 berbicara dengan bingung, gelombang telah berakhir. Misi apa itu? Blood1 tersenyum. Apakah Anda lupa tentang teknologi terbaru Federasi? Blood9 segera tercerahkan. Jadi, Anda ingin mengirimnya untuk berpartisipasi. Paling aman baginya untuk berpartisipasi di pihak kita tanpa khawatir mengungkapkan apapun secara tidak sengaja. Wulin, kembali dulu. Saya akan menghubungi Anda melalui gelang Dewa Darah nanti. Pihak kami di sini membutuhkan Anda untuk membuat beberapa persiapan awal untuk misi Anda yang akan dimulai dalam 3 hari. Iya, Tang Wulin tidak segera pergi. Dia melihat ke arah Blood1 dengan sedikit antisipasi. Dia berbicara, "Tuan, saya pergi ke unit tempur untuk menukar poin prestasi saya sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa saya perlu meningkatkan pangkat militer saya di batalion Dewa Darah kami. Dapatkah kamu?" Blood1 adalah Douluo Chaodezi yang tidak berperasaan, jadi dia dianggap sebagai salah satu orang Tang Wulin. Tang Wulin tidak ragu untuk bertindak atau berbicara dengan berani. Blood1 tersenyum dan berbicara, "Berapa banyak poin prestasi yang ada?" Tang Wulin menjawab, "Lebih dari 20.000 poin." Blood1 tertegun, tapi dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Mengesankan. Anda telah berhasil mendapatkan lebih dari 20.000 poin prestasi hanya dalam satu pertempuran. Sepertinya kamu benar-benar melahap banyak energi jurang kali ini. Tidak heran Anda mengejutkan makhluk-makhluk tua itu. Saya curiga mereka kembali untuk menentukan status Anda, dan itulah sebabnya pasang surut air laut berakhir begitu cepat. 20.000 lebih poin prestasi seharusnya cukup untuk mempromosikan Anda menjadi kapten. Namun, tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Ini idenya. Jika Anda berhasil menyelesaikan misi mendatang ini, saya akan segera menyetujui promosi Anda ke jurusan. Anda bisa mendapatkan promosi ganda." Mata Tang Wulin langsung membelalak. Apakah itu diizinkan? Sudah menjadi kejutan baginya untuk dipromosikan menjadi kapten. Jika dia dipromosikan menjadi jurusan, bukankah itu berarti dia bisa mengunjungi Bu Yuena setidaknya sekali seminggu? Ini akan sangat luar biasa. "Ya Pak, aku akan kembali untuk membuat persiapan." Tang Wulin pergi. Blood9 melihat ke arah Blood1 saat ekspresi Blood1 berubah serius.
Apa yang terjadi, kakak? Blood9 bertanya dengan bingung. Blood1 berbicara dengan suara yang dalam, kemunculan Tang Wulin mungkin merupakan saat yang tepat bagi kami. Namun, itu juga bisa berakhir sebagai malapetaka. Saya belum bisa menilai situasi secara lengkap. Dia mengungkapkan dirinya terlalu cepat. Saya sudah berbicara dengan Komandan Resimen bahwa kita harus mengkonsolidasikan garis pertahanan kita. Gelombang abaisal hanya berlangsung sebentar kali ini, tapi saya khawatir gelombang berikutnya akan datang lebih cepat. Di markas Spirit Pagoda, teknologi terbaru yang dikembangkan Federasi akan segera diluncurkan secara resmi. Kami tidak hanya mengambil bagian kali ini, tetapi kami juga harus mendapatkan peringkat yang baik, kata Qiangu Dongfeng dengan suara yang dalam saat dia duduk di kursi utama. Orang yang duduk di sebelah kanannya adalah Heavenly Phoenix Douluo sementara seorang pria parubaya duduk di sisi lainnya. Hampir semua orang di tempat kejadian adalah pejabat tinggi dari Pagoda Roh. Teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi adalah teknologi yang melampaui masanya. Ini masih dalam tahap uji coba meskipun metodologi tekniknya telah matang sejak sebelumnya. Akademi Shrek dan markas Sekte Tang dihancurkan dan menyebabkan kekacauan besar di benua itu. Hasilnya, Federasi telah merilis teknologi terbaru ini pada waktunya agar semua orang dapat berpartisipasi, dan ini juga merupakan taktik untuk mengalihkan perhatian publik. Yaozu, bagaimana para kontestan di pihak Anda? Sudahkah kamu menemukan muridmu itu? Belum. Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu berbicara dengan acuh tak acuh, saya sudah memilih peserta di sisi saya. Saya juga telah menghubungi murid saya. Dia sangat bagus, dan dia akan ambil bagian. Qiangu Dongfeng mengangguk dengan puas. Kami tidak akan mentolerir kesalahan apapun dalam masalah ini karena ini akan semakin meningkatkan pengaruh kami. Kami berhasil merebut 1/4 kursi di parlemen baru. Jadi, jika kami dapat menegaskan pengaruh kami selangkah lebih maju melalui kompetisi ini, itu akan sangat membantu rencana pengembangan pagoda jiwa kami berikutnya. Leng Yaozu menatapnya dengan tajam, tetapi dia tidak berbicara. Sebagai wakil ketua pagoda dari pagoda jiwa, dia mengenal Qiangu Dongfeng terlalu lama dan terlalu baik. Tidak ada orang lain yang tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuannya? Dia adalah pria yang ambisius. Tujuannya adalah menjadikan pagoda roh menjadi balai jiwa bela diri kuno 20.000 tahun yang lalu. Dengan kekuatan organisasi untuk mendominasi seluruh federasi, dia akan mengendalikannya. Meskipun dia belum mengumpulkan bukti apapun, dia percaya bahwa kejadian yang menimpa Akademi Shrek adalah perbuatannya. Teknologi terbaru Federasi. Apa artinya? Setiap kota besar memiliki pintu masuknya sendiri dan setiap pagoda jiwa kota besar diizinkan untuk mengambil bagian. Dikatakan bahwa teknologinya mirip dengan platform kenaikan roh pagoda roh tetapi agak berbeda. Teknologi terbaru mencakup seluruh benua sehingga semua master jiwa yang ingin ambil bagian dapat melakukannya. Ini akan memindai dan mensimulasikan kemampuan dan kondisi fisik setiap master jiwa untuk memastikannya adil. Teknologi ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan tempur sebenarnya dari master jiwa, terutama Master Mesha. Tepat sekali, perangkat serupa dimiliki oleh organisasi besar di masa lalu dan perangkat tersebut bahkan tidak sempurna sehingga sistem tidak terhubung satu sama lain. Kali ini akan berbeda, ini akan diluncurkan oleh Federasi, jadi semua sistem akan disatukan. Federasi telah menyelenggarakan kompetisi ini dan menetapkan hadiah yang menguntungkan untuk menarik sebanyak mungkin master jiwa untuk mengambil bagian dan mempromosikan teknologi canggih ini. Dikatakan bahwa tentara telah menggunakannya dan efeknya sangat mengesankan. Itu bagus jika itu benar. Apa yang kamu tunggu? Ayo daftar. Ini gratis. Ini akan bagus untuk pengalaman kita. Apakah ada batasan? Enggak. Dikatakan bahwa setiap master jiwa di bawah peringkat judul Douluo diizinkan untuk mengambil bagian. Tidak ada batasan lain. Oh benar, Anda pasti berada di bawah Master Armor Perang 3 kata karena sistemnya tidak mampu menahan pertarungan Master Armor 3 kata. Masalah utamanya adalah fasilitas eksternal tidak cukup kuat. Kebocoran energi Master Armor pertempuran 3 kata selama pertempuran dapat merusak sistem bahkan jika kondisi fisiknya telah dipindai sebelumnya. Jadi, selama seseorang bukan Master Armor pertempuran 3 kata atau tidak menggunakan armor pertempuran 3 kata, dan berada di bawah peringkat judul Douluo, seseorang kemudian diizinkan untuk mengambil bagian. Soul Land 3 Chapter 970. Chapter 970 Kecerdasan Buatan. Hanya 1 lawan 1, apakah ada yang seperti pertarungan tim? Belum, kompetisi kali ini dibagi menjadi 2 bagian, Mesha Battle, dan Soul Master Battle.
Ini semua adalah pertandingan individu. Ini adalah kompetisi untuk seluruh federasi, jadi kompetisi akan dilaksanakan menurut pembagian zona, dilanjutkan dengan babak final. Dikatakan bahwa master jiwa manapun yang mampu memasuki final akan diberi hadiah dengan murah hati. Mereka yang berada di peringkat 16 pertama akan menerima hadiah yang menggiurkan. Juara final akan menerima semua sumber daya yang diperlukan untuk menempa meja merah atau logam yang dimurnikan surgawi untuk satu set baju perang 4 kata. Ini sungguh luar biasa. Stardew Battle Network. Tanggulin tidak bisa menahan diri untuk tampak tercengang saat dia melihat informasi yang dikirim oleh Blood One. Itu adalah teknologi terbaru yang dikembangkan oleh federasi. Seseorang dapat memasuki jaringan pertempuran Stardew untuk mengambil bagian dalam pertempuran simulasi melalui perangkat periferal yang dikenal sebagai Stardew Cabin. Lingkungan yang disimulasikan tampak mirip dengan platform kenaikan roh pagoda roh, tetapi tidak ada batasan pada jumlah orang yang berpartisipasi dengan platform kenaikan roh. Namun, itu tidak memiliki efek kenaikan roh, jadi tidak berbenturan dengan tujuan pagoda jiwa. Keuntungan terbesar dari teknologi ini adalah memungkinkan semua master jiwa dan meja master untuk bertempur dan bersaing satu sama lain di platform yang sama. Seluruh jaringan pertempuran baru saja dikembangkan baru-baru ini dan dikatakan bahwa itu akan sering ditingkatkan di masa depan. Blood One menugaskan Tanggulin misi untuk berpartisipasi dalam kompetisi jaringan pertempuran kali ini. Misinya adalah menjadi salah satu dari 3 finalis teratas. Bibir Tanggulin bergerak sekali. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat menyelesaikan misi meskipun itu sulit. Namun, kepercayaan dirinya turun saat dia belajar lebih banyak tentang Stardew Battle Network. Batasannya adalah seseorang harus berada di bawah peringkat judul Douluo. Dengan kata lain, semua Feng Hao Douluo peringkat 8 cincin, Soul Douluo diizinkan untuk berpartisipasi juga. Juga, seseorang harus berada di bawah Master Armor Perang 3 kata. Namun, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga Soul Douluo dan Soul Sage dengan armor pertempuran 2 kata. Mereka bahkan bisa menyaingi Hyper Douluos dengan kekuatan mereka yang terkumpul. Ini akan menjadi pertempuran hebat di seluruh benua. Tanggulin tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak terkalahkan oleh mereka yang berada di bawah peringkat judul Douluo terlepas dari anugerah alaminya. Alasan yang memotivasi Blood One untuk melibatkan Tanggulin di jaringan pertempuran sangat sederhana. Dia ingin meningkatkan kemampuan tempur Tanggulin dengan membuat Tanggulin menghadapi berbagai Feng Hao Douluo terus-menerus untuk membentuk karakter yang lebih kuat. Tanggulin akan langsung setuju tetapi merasa tujuannya ditetapkan terlalu tinggi. Bagaimanapun, Tanggulin memiliki kepercayaan diri untuk menjadi salah satu dari 64 finalis. 3 terakhir, dia akan memberikan tembakan terbaiknya. Kurangnya kepercayaan diri tidak berarti bahwa dia kehilangan keinginan untuk bertarung karena dia selalu menjadi orang yang keberaniannya meningkat saat pertempuran berlangsung. Kabin Stardew telah dipindahkan ke tempat tinggalnya. Tanggulin tidak lagi tinggal di tempat sebelumnya, tetapi di asrama di Batalion Dewa Darah. Personel supernumerari Batalion Darah tinggal di tingkat di atas rotunda. Kondisi kehidupannya tidak banyak membaik karena tempat tinggalnya hanya dilengkapi dengan fasilitas dasar kecuali ruangannya sedikit lebih besar. Namun, kamar itu sekarang ditempati oleh kabin Stardew. Benda itu menempati ruang lantai 8 meter persegi. Itu tampak seperti versi peti mate yang lebih besar tetapi dengan pengaturan yang rumit. Seharusnya cukup mahal untuk membangunnya. Tentara tidak menerima janji untuk menggunakan kabin Stardew. Jadi, siapapun yang ingin menggunakannya harus mengantri untuk itu. Setiap hari kabin itu penuh sesak dengan antrian panjang orang yang menunggu untuk menggunakannya. Karenanya, Long Yuksue belum pernah membawa Tanggulin ke kabin sebelumnya. Tanggulin sangat senang ketika dia melihat kabin bintang Do miliknya sendiri di tempat tinggalnya. Kabin Stardew untuk penggunaan eksklusifnya pada hari teknologi terbaru ini diluncurkan. Itu pasti sebuah kemewahan. Proses pendaftaran sudah dimulai, jadi dia harus mencobanya. Kompetisi divisi akan dimulai 2 hari kemudian, jadi dia harus mendaftar sebelum kompetisi divisi dimulai. Nanti, dia bisa membiasakan diri dengan dunia simulasi. Tanggulin menekan tombol untuk menyalakan kabin Stardew. Dia kemudian masuk ke kabin. Struktur internal kabin sangat rumit. Setidaknya, itu jauh lebih rumit daripada platform kenaikan roh tempat dia berada sebelumnya. Tanggulin tidak merasa tercekik atau sesak saat pintu kabin ditutup. Semua jenis kabel logam dipasang dan menempel di tubuhnya. Satu demi satu, lingkaran logam itu mengencang dan mengunci tubuhnya.
Itu dimaksudkan untuk mencegah energi bocor ketika dia terlibat dalam pertempuran jaringan pertempuran Stardoll. Seluruh proses memakan waktu sekitar 5 menit sebelum semua dock selesai. Tanggulin merasa seolah-olah dia adalah subjek percobaan. Visinya gelap gulita. Sementara itu, sebuah suara elektronik terdengar mengatakan, persiapan Stardoll Cabin sudah selesai. Akses ke Stardoll Battle Network. Izinkan atau tolak. Suara elektronik itu terdengar tidak menyenangkan dan mekanis di telinga. Tanggulin menjawab, izinkan. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia merasakan arus yang kuat memancar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti seluruh orangnya tersengat listrik. Pantas saja orang biasa tidak diizinkan menggunakan kabin Stardoll. Hanya proses pemindaian dengan energi jiwa akan mengakibatkan kerusakan permanen pada orang biasa tanpa kualitas fisik yang memadai. Dalam hatinya, dia mengeluh, tetapi dia merasa pusing di saat berikutnya. Kegelapan di depan matanya telah berubah cerah dan jernih saat dia sadar kembali. Dia tidak merasa seperti dia telah memasuki dunia lain seperti yang dia lakukan di platform kenaikan roh sebelumnya. Segala macam data mulai muncul di depan matanya. Pemindaian tubuh sudah selesai. Akses ke Stardoll Battle Network berhasil. Harap sebutkan tujuan Anda dan Battle Network akan memprosesnya. Saya ingin mendaftar untuk Federal Stardoll Battle Network Challenge. Rasanya tidak seperti produk berteknologi tinggi itu. Tanggulin berpikir sendiri. Tentu. Mulailah proses pendaftaran segera. Siapa namamu? Tanggulin ragu-ragu sejenak sebelum dia memberikan nama aslinya. Blutuan telah mengingatkannya bahwa alasan dia dikirim ke tentara Dewa Darah adalah untuk memastikan bahwa dia tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan identitasnya. Dia benar-benar aman di sini dan tidak ada yang akan datang untuknya. Terlepas dari tentara Dewa Darah itu sendiri dan pejabat tinggi federasi, tidak ada yang tahu lokasi pasti tentara Dewa Darah dan juga status jarak jauh tentara Dewa Darah. Bagian paling kuat dari Stardoll Battle Network adalah keamanannya yang ketat. Informasi internal hanya disimpan di pusat kendali jaringan pertempuran. Semua master jiwa manusia yang berpartisipasi dalam jaringan pertempuran akan mengikuti sistem peringkat. Peringkat hanya bisa dinaikkan setelah hasil dari pertempuran. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk mengakses atau menyelidiki informasi peserta sesuka hati. Bahkan Parlemen Federal tidak diberi akses kecuali disetujui oleh seluruh komite. Ini mencegah orang-orang dengan motif tersembunyi tersebut menggunakan jaringan pertempuran untuk menyelidiki orang lain. Sistem mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mendaftarkan Tanggulin. Anda dapat memilih nama panggilan untuk diri Anda sendiri. Nama panggilan Anda akan ditampilkan selama kompetisi. Tanggulin mempertimbangkan sejenak sebelum dia berbicara, Raja Naga Emas, oke. Raja Naga Emas, oke. Harap konfirmasi. Tanggulin tidak bisa berkata-kata. Raja Naga Emas. Raja Naga Emas. Harap konfirmasi. Konfirmasi. Maafkan saya, nama panggilan yang kamu pilih sudah dipakai orang lain, suara elektronik terdengar sekali lagi. Jika Tanggulin dapat melihat wajahnya sendiri sekarang, dia akan melihat frustrasi tertulis di seluruh wajahnya saat ini. Apa yang terjadi? Silakan pilih nama panggilan baru. Tang kecil. Tanggulin hanya membuat nama. Tang kecil. Harap konfirmasi. Konfirmasi. Nama panggilan berhasil dibuat. Tanggulin, dijuluki Little Tang, peringkat kekuatan jiwa ke-50. Kualitas fisik khusus diduga merupakan garis keturunan tipe naga. Kekuatan fisik melebihi standar konvensional. Bertekad untuk diberi karunia sebagai guru jiwa tipe endowment alami. Pendaftaran penerimaan selesai. Silakan sebutkan pilihan Anda untuk berpartisipasi dalam Federal Stardoll Challenge. Ya, kata Tanggulin. Dia merasa kaget di dalam hatinya. Setelah frustrasi dengan proses memilih nama panggilan untuk dirinya sendiri, dia menemukan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya ketika dia berada di platform kenaikan roh pagoda roh atau bahkan dunia simulasi lainnya. Itu adalah kurangnya interaksi. Namun, saat ini, suara elektronik berinteraksi dengannya. Itu seperti seluruh Stardoll Battle Network sedang berkomunikasi dengannya. Apa artinya ini? Tanggulin akhirnya memahami teknologi canggih yang melampaui masanya. Itu bukan sistem simulasi tetapi penggunaan kecerdasan buatan. Teknologi federasi sudah sangat maju sehingga mereka menggunakan kecerdasan buatan dalam sistem simulasinya sekarang. Meskipun sistemnya tampak agak kasar dan dapat dianggap low-end bahkan jika dibandingkan dengan platform kenaikan roh, standarnya jauh melebihi platform kenaikan roh setelah kecerdasan buatan dibangun ke dalam sistem.
Tidak sulit untuk mengatur dan meningkatkan sistem internal, tetapi kecerdasan buatan yang dipasang adalah sesuatu yang baru dan inovatif. Suara elektronik yang terdengar mekanis seharusnya versi beta dari kecerdasan buatan. Itu juga merupakan pengalaman pertama umat manusia dalam menggunakan kecerdasan buatan, jadi itu sangat berarti. Kompetisi kali ini bukan tentang master jiwa yang mengalami teknologi baru, tetapi menguji penerapan kecerdasan buatan dalam pertempuran master jiwa. Dengan peningkatan kecerdasan buatan secara bertahap, ini akan mengarah pada lompatan kuantum bagi teknologi umat manusia. Solen 3 Chapter 971. Chapter 971, Pertempuran Pertama. Meskipun Tanggulin tidak memiliki kesan yang baik tentang federasi, dia harus mengakui bahwa ilmuwan federasi itu luar biasa. Dia tidak terlalu akrab dengan kecerdasan buatan, tetapi dia memahami perubahan besar yang akan terjadi pada umat manusia ketika kecerdasan buatan digunakan secara luas di berbagai bidang. Bayangan muncul sekali dan pemandangan di depan matanya mulai berubah. Tanggulin mengetahui bahwa dia berada di jalan. Di saat yang sama, sebuah suara terdengar, "Kamu telah memasuki divisi barat. Silakan pergi ke area kompetisi divisi barat mengikuti panduan yang disediakan." Pada saat yang sama, pilih mode kompetisi Anda, pertarungan master jiwa atau pertempuran Mesya. Sebuah panah yang berkilauan dengan pancaran putih samar muncul di depan wajah Tanggulin. Dia mengikuti anak panah itu dan berjalan maju dengan cepat sampai dia melihat sebuah bangunan sebesar dan semegah stadion. Sama seperti dia, banyak orang yang menuju ke gedung itu. Rupanya, itu tidak bisa menyaingi adegan hiperrealistis platform kenaikan roh. Masih banyak ruang untuk perbaikan dalam sistem ini. Namun, mengingat bahwa kecerdasan buatan sebenarnya digunakan di sini, fitur lainnya tidak terlalu menjadi masalah. Tanggulin mengikuti arus orang dan memasuki area kompetisi divisi barat. Bayangan melintas di wajah Tanggulin sekali lagi dan sesuatu yang mirip dengan layar muncul. Pilih mode kompetisi Anda. Tanggulin memilih pertempuran master jiwa dan pertempuran Mesya tanpa ragu-ragu sedikit pun. Manual instruksi kemudian muncul di layar. Di bagian atas instruksi manual ditampilkan dua kata besar, "Pendaftaran berhasil." Itu menandakan bahwa dia sudah menyelesaikan pendaftaran. Berikut itu adalah aturan dan peraturan untuk pertempuran Mesya dan pertempuran master jiwa. Karena banyaknya kontestan, seluruh federasi dipisahkan menjadi 8 divisi. Pembagiannya ditentukan berdasarkan lokasi kabin Stardow. Tanggulin berada di pegunungan tak berujung, jadi tentu saja dia termasuk dalam divisi barat. Anotasi tersebut menyatakan bahwa hanya ada 2 pilihan. Untuk pertarungan Mesya dalam pertempuran Mesya, itu adalah pertempuran jarak dekat atau jarak jauh. Pertarungan Mesya berfokus terutama pada keterampilan pengoperasian Mesya, dan kontestan diizinkan untuk mengalami model Mesya standar yang digunakan dalam kompetisi sebelumnya. Namun, kontestan tidak diperbolehkan menggunakan Mesya yang disesuaikan. Itu adalah masalah yang merepotkan bagi banyak master Mesya karena mereka dulu akrab dengan Mesya mereka sendiri. Kemampuan bertarung seseorang pasti akan dikompromikan dalam sisik besar saat menggunakan Mesya yang tidak dikenalnya. Namun, Tanggulin merasa itu dapat dimengerti mengingat fakta bahwa itu masih versi beta. Lagi pula, jika setiap orang membawa Mesya mereka sendiri, seberapa luas aliran data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas seperti itu? Selain itu, seorang master Mesya harus bersaing berdasarkan keterampilan mereka dalam persepsi Tanggulin. Meskipun Mesya adalah model standar, kemampuan master jiwa masih bisa melengkapi Mesya tersebut. Biasanya lebih adil untuk terlibat dalam pertempuran Mesya seperti itu. Pertempuran master jiwa bahkan lebih sederhana. Itu adalah kompetisi langsung, pertarungan yang dilakukan di panggung kompetisi. Kedua jenis kompetisi tersebut akan dilakukan dalam divisi dengan 32 finalis teratas dari kompetisi divisi melanjutkan ke final. Sistem kualifikasi kompetisi akan ditentukan berdasarkan jumlah kontestan dari setiap divisi. Secara keseluruhan, itu adalah kombinasi dari turnamen eliminasi dan turnamen round robin. Turnamen eliminasi akan menjadi dasar kompetisi. Aturannya sederhana karena tidak ada batasan untuk menghancurkan lawan dalam jaringan pertempuran Stardow. Seseorang diizinkan untuk menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk mengalahkan lawannya untuk naik peringkat. Sesederhana itu. Namun, persaingan dengan sistem kualifikasi yang sederhana akan menghasilkan persaingan yang sengit. Turnamen eliminasi menandakan bahwa jika seseorang tidak seberuntung itu dan harus menghadapi Feng Hao Duoluo di awal kompetisi, maka itu akan menjadi akhir perjalanan seseorang dalam kompetisi.
Kang Wulin mengaitkan ini dengan keberuntungannya yang menantang surga ketika dia pernah berkompetisi di benua bintang Luo. Bibirnya tidak bisa menahan kedutan saat mengingat pengalaman itu. Dia berharap keberuntungannya akan lebih baik di Stardew Battle Network. Dia merasa akan sulit baginya untuk menjadi salah satu dari 3 finalis. Kekuatan di bawah peringkat judul Luo dan batas armor pertempuran di bawah armor pertempuran 3 kata. Aku harus memberikan yang terbaik. Saya ingin tahu apakah ada teman saya yang bergabung dengan kompetisi jaringan pertempuran ini juga. Sudah sepantasnya sistem kecerdasan buatan dibangun untuk merahasiakan identitas mereka. Setidaknya, mereka tidak akan menarik perhatian selama fase awal. Sayang sekali tidak ada pasangan atau tim dalam kompetisi. Jika tidak, dia akan lebih percaya diri untuk menang. Tentu saja, dia hanya memikirkannya karena dia tidak bersama rekan-rekannya saat ini. Mereka tidak akan bisa mengikuti bahkan jika kompetisi seperti itu diadakan. Kang Wulin melambaikan tangannya sekali untuk mematikan layar ketika dia selesai membaca. Kemudian, ia berkeliling stadion untuk melihat kondisi area kompetisi dan membiasakan diri dengan lingkungan sekitarnya. Penataan stadion tidak rumit dan tampak agak indah. Ada beberapa tempat yang patut diperhatikannya. Stadion ini dibagi menjadi zona pertempuran Meisha dan zona pertempuran Master Jiwa. Master Jiwa yang mendaftar untuk kedua kompetisi akan diberikan waktu yang ditentukan oleh sistem. Saat ini, seseorang diizinkan untuk melihat melalui kedua area kompetisi. Dia bisa memasuki area tersebut untuk membiasakan diri dengan lingkungan kompetisi tetapi itu harus dibayar mahal. Dia harus membayar menggunakan koin federasi. Saya harus mengeluarkan uang untuk ini. Kang Wulin segera melebarkan matanya karena dia orang yang hemat. Ini keterlaluan. Lagi pula, itu tidak murah. 2.000 koin federasi dikenakan biaya untuk penggunaan ruang pertempuran di zona Meisha sementara 1.000 koin federasi dikenakan biaya untuk ruang pertempuran di zona Master Jiwa. Dengan satu entry, dia hanya bisa terlibat dalam satu pertempuran. Mengapa kamu tidak pergi dan merampok seseorang? Kang Wulin memiliki ekspresi marah di wajahnya. Kamu tidak bisa mendapatkan uang secepat ini bahkan jika kamu pergi merampok. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di sampingnya. Dia menoleh ke samping dan menemukan seseorang di sampingnya yang membuatnya terkejut. Penampilan semua orang diubah sampai tingkat tertentu saat memasuki tempat ini. Semua orang mengenakan topeng putih yang menyembunyikan penampilan mereka saat mereka mengenakan pakaian abu-abu biasa. Nama panggilan orang tersebut melayang di atas kepalanya. Dia menghadapi seseorang dengan julukan antara 4-6, nama yang aneh. Bahkan saat mereka berada di peti mati, mereka masih mengemis. Kang Wulin menghela nafas. Antara 4-6 mengangguk setuju. Jadi, apakah kamu berencana untuk mencobanya? Kang Wulin berbicara dengan sedikit frustasi, bagaimanapun juga saya harus mengalaminya. Masalahnya adalah saya tidak tahu cara mentransfer koin federasi ke tempat ini. Bahkan sebelum suaranya mereda, kecerdasan buatan segera mengungkapkan kemampuannya yang kuat. Sebuah layar berkedip melewati matanya dan suara elektronik terdengar di telinganya segera setelah itu, apakah Anda ingin menagihnya ke akun Anda? Kang Wulin tidak bisa menahan giginya karena marah. Federasi berhasil melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Iya, tagih 10.000 koin federasi ke akun saya dulu. Kang Wulin mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit karena menagih 10.000 koin ke kartu federasi yang dia gunakan untuk tabungannya. Ketika transaksi selesai, dia melihat deretan angka di sudut kiri bawah penglihatannya. Jumlahnya tepat 10.000. Haruskah kita mencobanya? Antara 4-6 sepertinya telah menyelesaikan pembayarannya juga ketika dia mengeluarkan undangan ke Kang Wulin. Between 4-6 mengundang Anda untuk sesi perdebatan. Tolong bayar 1.000 koin federasi untuk memasuki ruang pertempuran. Kang Wulin mengklik terima karena itu adalah pengalaman langsung. Dua aliran cahaya turun dari langit dan menyinari keduanya sekaligus. Penglihatan di depan mata mereka menjadi kabur dan mereka berubah ke lokasi yang berbeda di saat berikutnya. Rasanya identik dengan stadion sungguhan. Faktanya, area terbangun bahkan lebih besar. Tahap kompetisi besar dengan diameter yang melebihi 300 meter benar-benar megah dan mendominasi. Itu memiliki ruang yang cukup bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Ada kursi yang tak terhitung banyaknya di sekitar stadion. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan mereka. 3, 2, 1, mulai. Suara elektronik itu jelas dan langsung. Mereka tidak diberi waktu untuk persiapan. Mereka muncul di setiap sisi panggung dengan jarak 100 meter di antara mereka.
Kemudian, hitung mundur dimulai dan pertempuran dimulai. Tang Wulin melihat ke arah antara 46 tepat saat lawannya menatap ke arahnya. Di saat berikutnya, keduanya saling menyerang secara bersamaan. Keduanya belum melepaskan jiwa bela diri mereka. Tang Wulin berjalan maju dengan langkah besar sementara antara 46 bernapas dengan mantap. Jarak 100 meter ditutup dalam sekejap. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka bersamaan ketika mereka berada sekitar 20 meter dari satu sama lain. Soul Land 3 Chapter 972. Chapter 972 antara 46. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, saat dia segera melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, Bin. Tubuh antara 46 di sisi berlawanan membengkak seketika saat 6 cincin jiwa muncul tiba-tiba yang membuat tubuhnya tinggi dan besar sekaligus. Apa itu tadi? Tampaknya cukup familiar. Blades of the Blue Silver Emperor Venus melonjak ke depan dengan kecepatan penuh dan terikat erat di antara 46. Namun, tubuh antara 46 telah membengkak hingga setinggi 7 meter. Dia mengerahkan kekuatan tubuhnya untuk mengangkat Tang Wulin yang dikaitkan dengan ujung lain Kaisar Blue Silver. Kemudian, dia membanting Tang Wulin dengan ganas ke tanah. Kekuatan yang sangat kuat yang dia miliki. Tang Wulin mematahkan dan melepaskan kaitan antara tanaman merambat Blue Silver dan dirinya sendiri. Hamparan besar Blue Silver impaling arai meluas dan menusuk lawan. Di antara tubuh 46 menegang, tapi sinar keemasan senja membuat tubuhnya bersinar terang secara tiba-tiba. Dia berhasil pulih setelah dia diperlambat sepertiga karena pembatasan Blue Silver impaling arai. Sementara itu, Tang Wulin yang sebelumnya terhempas ke tanah jungkir balik dengan posisi berdiri. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver tumbuh lebih besar segera setelah cincin jiwa keempatnya bersinar. Dia berhasil menyembunyikan kemampuannya dari pembelajarannya di Pulau Iblis sehingga dia tampak memiliki kombinasi warna cincin jiwa yang biasa-biasa saja dari 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Dia benar-benar meluncurkan transformasi Blue Silver Overload. The Blue Silver Impaling Arai diluncurkan sekali lagi. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya ketika tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang sangat besar melesat dari tanah dengan gagah berani dan menghantam sisi kemas senja yang muncul di tubuh antara 46. Tubuhnya yang besar didorong ke atas. Ketika dia mendarat di tanah, dia tidak sadarkan diri sejenak. Tang Wulin menginjak kaki kirinya di tanah saat tubuhnya meledak ke depan seperti bola meriam terbang. Tinjunya menghantam area di atas dada lawannya. Dia merasa seolah-olah dia telah meninju dinding dan bukan manusia ketika tinjunya mengenai lawannya. Namun, kekuatannya yang kuat berhasil meledakkan antara 46 keluar. Tang Wulin tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti kemenangan. Sebaliknya, bibirnya tersenyum tipis. Halo, Pak. Antara 46 sudah pulih dari kelumpuhan, yang disebabkan oleh Blue Silver Impaling Arai, saat dia mendarat di tanah. Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, saat dia melihat sosok yang turun dari langit. Dia tidak bisa berkata-kata. Tang Wulin. Ya Pak, ini saya. Tang Wulin melepaskan aura garis darah Raja Naga Emasnya saat dia dengan tersenyum melakukan penindasan menyeluruh atas garis keturunan antara 46. Bagaimana bisa itu kamu? Dasar anak nakal. Dia berbalik ke samping dan berdiri. Orang ini tepatnya adalah Jiang Wuyue. Tang Wulin sudah menetapkan itu ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya. Ini aku. Halo Pak, kata Tang Wulin dengan senyum di wajahnya. Dia belum pernah melihat Jiang Wuyue sejak mereka bertarung berdampingan beberapa hari yang lalu. Saya mendengar bahwa Anda telah diambil sebagai personel supernumerari oleh Batalion Dewa Darah. Jiang Wuyue bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa irinya. Tang Wulin mengangguk. Jiang Wuyue berbicara, kalau begitu, tidak perlu memanggil saya Tuan. Kami bersaudara mulai hari ini. Ini pertama kalinya saya kesini juga, cukup menarik. Ini berbeda dari sistem simulasi tentara kami, dan sangat ramah pengguna dengan panduannya. Itulah kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi federasi cukup mengesankan. Setidaknya, ini awal yang bagus. Pak, apakah kita akan terus berdebat? Tang Wulin bertanya. Jiang Wuyue menepuk-nepuk tubuhnya. Berdebat, tentu saja, kami berdebat lagi. Kami tidak berdebat dengan isi hati kami sebelumnya. Kami tidak akan terluka di sini. Jadi ayo, mari kita curahkan semua upaya kita untuk sparring. Biarkan saya melihat apakah Anda benar-benar mampu menekan saya. Saya tidak akan berbelas kasihan hari ini lagi. Juga, saya mengatakan kepada Anda untuk berhenti memanggil saya Tuan. Panggil aku Wuyue.
Baik, Tang Wulin menjawab dengan senang. Itu adalah kesempatan langka bagi Tang Wulin untuk bisa berdebat dengan seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Dia menyaksikan Jiang Wuyue segera melepaskan baju besi perang dua kata tanpa ragu-ragu. Armor tempurnya yang hitam legam seperti tinta berkilauan dengan kilau metalik samar. Dia tampak seperti Tuan Naga yang pertama kali ditemui Tang Wulin setelah baju besi pertempuran menutupi seluruh tubuhnya. Aura garis keturunan yang kuat meningkat disertai dengan lolongan liar Jiang Wuyue. Dia melawan garis darah Raja Naga Emas Tang Wulin dengan paksa. Tang Wulin tidak meremehkan Jiang Wuyue saat dia menghadapinya. Dia melepaskan armor tempurnya juga. Sirkuit inti yang terpasang pada baju besi tempurnya berputar dengan liar saat semburan energi kuat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya meningkat dalam sisik besar sementara sepasang sayap naga menyebar di belakang punggungnya. Tubuh Tang Wulin diselimuti oleh lapisan cahaya emas berkabut. Datang! Jiang Wuyue berteriak keras saat dia mengepakkan sayap besar di punggungnya dengan keras. Dia menyerang dengan berani ke arah Tang Wulin dengan sepasang palu perang yang muncul di tangannya. Mirip dengan meteorit, dia menabrak palu. Dia tidak pernah menggunakan senjatanya saat mereka bertanding sebelumnya. Sinar emas berkilauan saat Tang Wulin menyulap tombak naga emasnya. Inti naga di dada Tang Wulin menjadi lebih cerah sementara kekuatan esensi darahnya terpancar ke seluruh tubuhnya pada saat yang sama cahayanya mekar. Jika kekuatan esensi darah yang mengalir di dalam tubuh Tang Wulin awalnya mirip dengan sungai Yangtze yang agung, maka kekuatan esensi darahnya mirip dengan cahaya galaksi dengan kehadiran inti naga. Bagaimana kecepatan arus air bisa dibandingkan dengan kecepatan cahaya? Dengan demikian, kekuatan esensi darah Tang Wulin meningkat ke tingkat tertinggi selama sepersekian detik itu. Buka! Tang Wulin berteriak keras. Ledakan! Seluruh ruang pertempuran berguncang dengan keras untuk sesaat. Jiang Wuyue, berdiri di ketinggian 7 meter dengan sepasang palu perang bersama dengan sisik tebal dan berat di sekujur tubuhnya, memancarkan aura yang begitu mengejutkan. Namun, dia terlempar ke udara dari gempa yang disebabkan oleh tombak naga emas Tang Wulin. Tombak naga emas Tang Wulin mulai berubah setelah baju besi tempurnya disertakan dengan infus besar-besaran dari kekuatan esensi darahnya. Tombak itu memanjang hingga 5 meter. Bagian tengahnya tebal seperti telur angsa sedangkan bilah di kedua ujungnya panjangnya 1,5 meter. Bilahnya berkilauan dengan pancaran keemasan yang membuatnya tampak sangat tajam. Sepasang palu perang Jiang Wuyue menghantam tombak naga emas. Dia merasakan kekuatan yang menakutkan dan juga penindasan kekuatan garis keturunan. Tubuhnya terpental beberapa meter dari tanah. Tombak naga emas Tang Wulin mengayun ke bawah atas perintahnya dan meledakkan tubuh Jiang Wuyue sejauh ratusan meter. Saat mendarat, dia tersandung beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Kekuatanmu, Jiang Wuyue memandang ke arah Tang Wulin dengan ketakutan. Bahkan untuk lawan yang merupakan master jiwa dengan peringkat yang sama, hampir tidak satupun dari mereka, dengan basis kultivasi 2 cincin yang lebih tinggi dari Jiang Wuyue, dapat menahan ledakan frontal dari palu perang ganda. Dia adalah master jiwa tipe kekuatan murni. Kekuatan dan pertahanan adalah 2 poin terkuatnya. Namun, aklamasi kekuatannya yang terkenal telah benar-benar berubah menjadi gertakan kosong di hadapan Tang Wulin. Tidak hanya dia benar-benar tidak mampu menggerakkan Tang Wulin 1 inci, tetapi dia juga menderita kerugian besar. Armor tempurnya memiliki goresan yang dalam, dan ada luka menganga di perisai pelindung armor bertempur 2 kata sebelumnya. Seberapa tajam senjata Tang Wulin? Tang Wulin berkata, aku telah meningkat sejak terakhir kali kita berperang. Memang benar bahwa kekuatannya tidak hanya meningkat sejak dia memiliki inti naga, tetapi dia juga telah beralih ke kondisi yang lebih tinggi. Dia telah berkembang ke kondisi baru. Jiang Wuyue pada awalnya mampu menyamai kekuatan Tang Wulin, tetapi mereka sekarang berada di 2 level yang berbeda secara bersamaan. Saya tidak percaya itu. Keutamaan Jiang Wuyue dipicu. Dia mendongak ke langit dan meraung marah saat cincin jiwa ke-6 di tubuhnya bersinar. Armor pertempuran dan sisik yang menutupi seluruh tubuhnya semuanya berubah menjadi emas senja. Lapisan cahaya emas senja meresap ke dalam tubuhnya, memperbesar tubuhnya hingga ketinggian sekitar 10 meter. Sebuah bayangan hantu besar setinggi 50 meter muncul di belakang punggungnya. Itu tepatnya naga tuan. Bayangan hantu Overlord Dragon membuka mulut besarnya ke arah Tang Wulin dan mengeluarkan raungan amarah yang diam-diam. Semburan fluktuasi tak berbentuk yang kuat segera mengalir ke arahnya. Detik berikutnya, penindasan garis keturunan Tang Wulin tampaknya kehilangan pengaruhnya pada Jiang Wuyue. Kekuatan Tuan Perusak Dunia.
Dalam suara raungan naga yang mengamuk, cahaya emas senja yang menakutkan sepertinya telah berubah menjadi naga raksasa. Hanya butuh sepersekian detik untuk tiba di depan Tang Wulin, disertai dengan momentum yang tak tergoyahkan dan kekuatan yang menakutkan. Jiang Wuyue sudah menghabiskan semua kemampuannya saat ini. Tang Wulin bereaksi dengan cepat. Kaki kirinya menginjak tanah saat dia membuka mulutnya untuk mengaum. Kepala naga emas muncul dengan gagah berani dan melilit seluruh tubuhnya. Itu adalah raungan naga emas. Gelombang tekanan yang menakutkan segera dihancurkan oleh Golden Dragon Roar. Kepala naga emas yang sangat besar bahkan berhasil menghancurkan bayangan-bayangan Tuan Naga di belakang Jiang Wuyue dengan raungannya yang mengamuk. Kekuatan Tuan Perusak Dunia Jiang Wuyue sangat kuat karena gelombang penghancur dunia yang dipancarkan oleh bayangan-bayangan Tuan Naga. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan kemampuan yang mirip dengan tubuh naga emas yang mendominasi, sementara pertahanannya juga meningkat ke tingkat yang menakutkan. Itu adalah serangan terkuat yang pernah Tang Wulin temui dari seseorang dengan pangkat yang sama. Dalam serangan Jiang Wuyue bahkan melebihi Long Yue dari sebelumnya.